Ya, perilaku curang pegawai negeri sipil seperti sudah jamak terjadi mulai dari pendaftaran hingga tes ujian tertulis. Padahal dari tangan para abdi negara di jajaran birokrasi inilah nasib sebuah bangsa dipertaruhkan. Pegawai negeri sipil malas dan birokrasi korup. Inilah lembar gambaran buram dari potret wajah para abdi negara dalam 5 tahun terakhir ini. Aksi curang yang dilakukan beramai-ramai di ruang ujian CPNS seperti mempertegas gunjingan cemooh buat PNS, menyuap saat pendaftaran, curang saat ujian, dan korup saat bekerja. Sejak kasus korupsi terbongkar di kalangan PNS dengan 2 terpidana dari pegawai pajak, masing-masing Gayus Tambunan dan Dana Widyatmika Mertana, publik langsung menuding perihal bobroknya birokrasi di negara ini. Cerita miring seputar perilaku korup PNS sebetulnya bukan hal baru. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pernah menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2011 menemukan 80.000 transaksi keuangan mencurigakan dari para PNS muda. Namun hanya 300 kasus yang ditindaklanjuti ke jalur hukum. Departemen mana, jadi gini aja jawabnya, departemen yang merupakan sumber dana dari APBN. Nah, itu yang kecenderungannya banyak. Selain itu juga di daerah, di Pemda-Pemda yang kelihatannya banyak memperoleh dana alokasi umum atau dana alokasi khusus ya. Arus dana liar ini diduga hasil penyelewengan anggaran APBN dan APBD dalam rekening Pemda maupun pribadi. Banyaknya kasus yang terungkap dari akibat buruknya mental dan moral PNS ini memang sangat menyesakan. Betapa tidak, ratusan triliun rupiah dana APBN dialokasikan untuk menunjang kesejahteraan mereka. Namun tetap saja tak ada perubahan. Untuk alokasi belanja pegawai pada 2013 ini saja mencapai 241 triliun rupiah. Gaji untuk PNS naik 13% dari APBN 2012 yang mencapai 212 triliun. Harus saya akui, ternyata masih banyak pelaku tindak pidana korupsi, baik di jajaran pemerintahan, pemerintah daerah, DPR dan DPRD, hingga aparat penegak hukum. Harus kita akui pula, dominasi tindak pidana korupsi cenderung meluas dan membesar ke daerah-daerah. Namun berbagai upaya untuk perbaikan kesejahteraan aparatur negara ini tidak juga memberi jaminan berkurangnya korupsi di tubuh abdi negara. Sikap malas dan berharap gratifikasi saat memberikan pelayanan pada masyarakat menambah buruk citra PNS. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sampai pada kesimpulan bahwa PNS era reformasi lebih korup dan rakus dari rezim sebelumnya. Melebihi angka 100 miliar, begitu juga dengan Nazarudin, di mana nilai kerugian negara mencapai 6, sekian triliun rupiah, maka mau tidak mau kita mengatakan bahwa ini sangat rakus, betul, ya. Koruptor muda lagi rakus. Perbandingan ini bisa terlihat dari indikasi dari kebocoran anggaran. Kalau dulu kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN berkisar antara 10-20%. Kini di era reformasi, kebocoran APBN mencapai 30 hingga 40%. Perilaku korup yang kini banyak terungkap dari kalangan PNS semakin membenarkan terkait dengan perilaku curang para CPNS di ruang ujian. Tim Liputan Trans 7.